tampil dari puluhan kali siang-siang. Kenapa? Ngantuk, tunduk. baru makan langsung pelatihan jalan biasanya ya. Iya. Bisa, tapi nggak apa-apa. Saya hari ini jauh-jauh dari Lembang sana datang ke sini demi kerjasama yang baik ya, antara Telkom dan Prolog. Saya tahu kok tadi teman-teman juga kira-kira maksudnya apa sih, gitu kan? Keuntungannya buat saya apa? Tegas aja harusnya. Jualan. Jualan apa? Indigo. Apalagi? Orbit. Itu kan. Kenapa kok di sini? Kok bukan untuk masyarakat luar? Kok bukan di hotel? Kok bukan di sekolahan? Kok di Telkom? Ada apa? Gitu kan? Itu tadi untuk meningkatkan jualan IndiHome dan Orbit. Itu aja dulu supaya tahu maksudnya gimana Pak jualan. Nah, inilah yang nanti akan saya jelaskan ya. Oke, sebelum saya lanjutkan tak kenal maka tak sayang juga tak kenal ya. Ini saya aja ya. Saya adalah manajer PT Happy House jualan properti yang geraknya satu properti dan properti. Atau ada apa? Rumah dan tanah. Apa hubungannya sama Telkom? Apa hubungannya sama ini kan begitu? Kan paling enak itu kalau dibilang gini. Bukanlah dikatakan perumahan kalau nggak ada internetnya, betul? Perumahan yang nggak ada internet namanya perkebunan. Coba aja lihat di kebun teh ada nggak rumah? Ada nggak Telkom? Di kebun karet ada tuh? Nggak ada. Jadi kalau namanya perumahan nggak ada internetnya percuma. Itulah yang saya katakan kepada beberapa konsumen saya, kalau mau beli rumah carilah yang ada internetnya. Karena apa? Jujur, anak saya, keluarga saya segala macam kalau nggak ada internet mati gaya dia. Pulsa atau internet dan produk aja adalah kebutuhan sehari-hari di zaman sekarang. Di zaman dulu masih nggak ada, nggak tahu namanya internet apa. Facebook aja nggak ada. Zaman pager, siapa yang pernah ngalamin pager? Dulu pernah, udah sepuh ya. Ibu tahu pager? Masa baru pager? Nggak jadi. Tahu pager? Dan gue kecil di sini nih, dengan SMS. Oh iya. Gaya bang, zaman saya pakai di situ, seneng sampai ada lagunya kan ya? Tidik pajagan ubun. Kalau mau ngirim pesan telepon operator. Iya, jadi mau. Kalau sayang juga dan sebetulnya kan eranya. Tapi begitulah zaman dulu. Gak ada namanya Facebook. Zaman sekarang adalah zaman milenial Gen Z. Apa itu milenial Gen Z? Anak-anak atau orang-orang yang dari dia lahir, orang tuanya tuh udah megang gadget, udah HP. Jadi artinya apa? Tanpa ada HP, tanpa ada pulsa, tanpa ada internet, tanpa ada pulsa segala itu mereka bukan orang Gen Z. Zaman saya dulu iya. Gimana sulitnya kita dulu jualan. Orang dibilang sales dulu artinya apa? Udah siap-siap. Kelilingan betul, bawa brosur betul, ketok-ketok betul. Iya, bedanya 100 dengan sekarang kehebatan yang dulu. Mentalnya. Betul. Zaman sekarang nggak ada sales kayak gitu. Anak-anak sekarang mau gitu. Jadi apa sales? Nggak mau, gitu kan? Takut, capek. Ya, akan sekarang di situ pasti kudu. Kenapa? Emang begitu caranya. Saya tahu kok di pinggir-pinggir jalan ada yang berbil merah ya, sales. Ya, langsung berhadapan sama orang, betul. Tapi memang itulah sebetulnya esensi dari orang yang namanya marketing, ketemu orang. Anak sekarang tuh nggak mau ketemu orang, makanya mereka jago ngomongin masalah chatting, curhat, jago mereka mah. Tapi ketemu orang, gagap mereka. Teman-teman ini udah tuh lebih izin foto nggak ya? Ya di sini. Dipakai dulu, tanda kamera dulu tuh. 1, 2, 3. Sadar, namanya sadar HP. Oke, itulah saya ya. Jadi maksudnya apa? Teman-teman intinya harus paham dulu. Kerjasama ini adalah kerjasama di mana bundling itu diadakan. Perumahan tanpa internet itu bukan perumahan. Betul? Jadi apa? Nyambung. Ketika saya jualan rumah, saya kenalan bersama Pak Ahmad, ayo perumahan ini masih belum ada internetnya, masuk ke situ. Jadi ketika beli rumah orang itu langsung otomatis punya IndiHome kan seperti itu. Oke, ini sudah saya ya. Next. Nah, sebelum kita ke materinya,
Ya, ke materinya dulu ya. Ini kan ininya. Saya pengen nanya teman-teman. Zaman sekarang ini kadang-kadang kita nggak perlu punya produk. Saking hebatnya zaman sekarang. Anda harus tahu, cuma 20% orang yang bikin produksi. Sisanya adalah pemasaran. Kenapa? Saking gampangnya. Apa namanya istilah drop seller? Ya. Gak pakai modal kan? Cuma nyembunyi aja kan maklarnya. Betul. Lalu ada yang afiliasi segala macam. Nah, setelah itu apakah harus bisa itu harus ada produknya? Tidak. Zaman dulu iya Pak. Apalagi ibu-ibu ya punten. Saya pengen usaha gak punya modal. Pasti begitu ujung-ujungnya. Gak punya modal. Zaman dulu baca ada yang itu mana orangnya zaman lagi tahun dulu. Sekarang gak perlu. Anak mahasiswa SMA aja udah kaya-kaya karena nggak pakai modal mereka. Ketika mereka bikin jadi produksi karena mereka udah menguasai bangsa pasarnya, tahu ilmunya. Nah sekali lagi Pak, kumacarana Pak. Sekali lagi saya mah kurang yakin jual Orbit bisa ente, jual IndiHome bisa ente, bisa. Caranya sama-sama aja melalui media sosial. Saya tanya, ada yang tadi siapa yang tahu Google Trend? Beberapa. Belum ada yang pernah. Tuh, belum bayangin. Jadi Itu 2023 jangan. karena udah lama pesan. Lu pernah nyentuh? Karena kan Belum mempelajari. Pernah dengar tapi belum mempelajari. pernah dengar tapi nggak perlu, betul. Jujur aja, nggak perlu buat apa? Karena belum ada yang kasih tahu perlunya apa. Betul. Dari sinilah nanti mungkin Bapak Ibu baru ngerti, nya buru atuh sebelum telat. Betul. Ngisinkeun. Karena apa Anda ngomongin internet itu hebat, IndiHome itu oke segala macam, buat apa? Buat nonton Korea? Tuh. Enggak zaman. Ngisinkeun. Ada Ibu. Internet itu luas, bukan cuma untuk nonton hiburan aja, enggak. Cari duit juga bisa. Caranya gimana? Hanya ada di IndiHome. Gitu. Branding dulu. Kenapa branding? Anda kan tahu delapan gimana sengit macam. Yang menang apa? Kita ini jual nggak cuma jual produk, tapi juga ada benefit lain atau keuntungan lain kalau Bapak sama Ibu join ke IndiHome. Apa? Ada pelatihan media sosial supaya Ibu tahu bahwa ada paket internet dan paket nonton kan? Internetnya buat apa? Ini. Nah inilah nanti yang akan kita sampaikan kepada warga, ya, di mana warga itu banyak orang yang ngumpul. Intinya adalah nih loh, IndiHome itu nggak cuma jualan pasang IndiHome, tapi juga ada cara-cara lain. Ibu nggak tahu adalah dapat duit dari internet, kan? Jadi kenapa dibeli kenapa ibu-ibu riset kan? Nggak semua orang. Coba saya tanya kenapa kok ibu-ibu? Sri Mulyani, tepuk tangan. Sri Mulyani, begitu. Ya, saya nggak mau lama-lama. Seperti apa Pak nantinya bagi benefit saya sebagai orang sales IndiHome atau Telkom atau Orbit? Ada. Ini hanya masalah bungkusnya saja. Ujung-ujungnya mereka disuruh beli IndiHome atau beli Orbit. Gimana caranya? Yuk kita mulai. Anggap aja ini adalah pesertanya ya sekalian. Tapi sebelum itu, Bapak, akang catat semuanya. Akang Ya. Akang mangga, bapak-bapak mangga. Bebas Pak. Dulu ya. Tunggu dulu Kak, sebelum itu. Ya, belajar media sosial itu mahal. Nggak cukup sejam 2 jam, sehari juga nggak cukup. Minimal 3 hari. Pernah dengar kan ya? Pelatihan media ada yang puluhan juta, ada yang jutaan, 3 hari dipat segala macam. Karena memang harus tempatnya kena satu persatu dibedah baru oke. Ini kita buka kulitnya aja dulu, ya. Tapi di sini insya Allah teman-teman jadi kebuka. Insya Allah kalau banyak ikut sama saya, nanti akan level 1, 2, 3, akhirnya bisa sendiri. Oke ya, jadi saya nggak mau nih ada orang Telkom lagi yang nggak tahu namanya Google Trend apa ya. Ngomongin internet, yang nggak tahu isinkeun. Oke, saya anggap teman-teman adalah UMKM. Pertanyaan sama, saya pengen usaha, hanya nggak tahu usahanya apa. Akang, saya semua ya. 1, bisnis itu nggak boleh asal-asalan.
Nggak boleh asal senang aja, nggak boleh. Semua harus riset. Saya mau tanya pertanyaannya, bikin barang dulu atau produk dulu atau riset dulu? Riset. Bikin heula, jual. Atau tunggu dulu saya lihat dulu. Saya tanya dulu orang itu butuhnya apa. Mana yang benar? Riset dulu. Riset dulu. Karena apa? Resikonya. Kadang-kadang orang itu kan gengsi, ada orang itu agul itu apa ya? Sombong. Buatan saya pasti enak. Baju saya yang buatan saya pasti laku. Belum tentu. Kata siapa? Mendingan riset dulu, ya. Jadi ingat ya, bisnis yang baik ini tidak boleh asal-asalan. Oke. Next. Kenapa? Untuk ini zamannya udah beda, Bu. Zaman sekarang milenial, orang lebih senang melihatin produknya dulu tanpa harus keluar rumah, ya. Orang itu nggak mau repot. Kalau main bisa lewat HP ya lewat HP, ya. Nah datanya akurat, iya. Sekarang pengen yang update hari ini bisa, gitu ya. Harga sekarang berapa? Itu yang bisa, ya. Sekarang teman-teman saya masih tahu orang-orang sales Indigo segala macam. Sekarang tutup dulu gitu ya. Jadi anggap aja saya mau usaha supaya ilmunya nyerap ya. Saya mau usaha apa nih Pak? Mau menjelang bulan Ramadan. Oke. Misalnya ya seperti itu ya. Dan ini yang paling penting, meminimalisir resiko. Sekarang saya udah bikin baju gamis warnanya merah, ternyata di pasar senangnya warnanya putih. Artinya nggak laku. Jangan seperti itu ya. Oke, saya ajarin yang dasarnya dulu. Oke. Next. Mari kita mulai. Siap ya semuanya? Kita cari kira-kira produk apa yang lagi tren. Pak, kalau saya mau jualan menjelang puasa, kira-kira produk apa ya? Saya mau jualannya. Oke, siapkan semua di dalam HP-nya. Ya. Buka namanya Google Trend. Ayo, bareng-bareng yuk. Kalau namanya saya orang lapangan, langsung aja kita praktek. Supaya kamu masuk. Oh iya ya, bener ya. Nah, yuk. Buka. Ini pasti perlu. Nanti bisa dikeluarkan ke istrinya, ke anaknya, ke siapa aja. Ya. Ini baru permulaannya aja. Google Trend. Google Trends. Ada namanya google.co.id. Supaya kita adanya yang Indonesia. Ada? Coba saya lihat. Tuh. Nah, Trends. Nah ini cari yang google.co.id. Nah sampai kayak gini, oke? Apa? Sekarang saya nanya, Ibu, menjelang bulan puasa, enaknya jualan apa Bu? Menu berbuka. Kolak. Kolak. Ya. Cari kolak. Gak apa-apa, cari kolak. Ganti. Kolak. Oke. Telusuri. Kita lihat. Di sini ada Indonesia. Ini sehari terakhir, ya. Semua kata coba gini ganti dari 3 bulan yang lalu coba. Yang ini. Di Indonesia kolak kayak apa ya? Kalau jualan di Indonesia dulu. Kita lihat ke bawahnya. Lihat. Kolak itu ada di antara 0 sampai dengan 100. Maksudnya apa? Kalau 0 itu nggak laku, kalau 100 itu laku. Ini kata Google loh ya, bukan kata saya, pasti akurat. Jadi kalau ibu mau buat kolak, ternyata kolak ini ada kadang-kadang ada yang mau, ada yang enggak. Grafiknya seperti ini. Kita harus bisa membaca data. Oh, berarti kalau mau bikin kolak itu, kalau untuk kemarin-kemarin mah seperti ini. Sekarang kita cari. Nah, setahun yang lalu aja lah ya. Kenapa saya bilang setahun yang lalu? Supaya ada suatu bayangan. Kira-kira tahun yang lalu kalau saya jualan kolak, kapan yang paling enak? Tentu menjelang bulan puasa. Lihat, ini tahun yang lalu. Kenapa? Coba ada yang bisa ngebaca grafik? Kenapa tiba-tiba naik? Bulan Mei. Oh pas puasa. Betul. Di sini bisa kelihatan kok. Coba diklik tapi ini yang kan. Kang Ahmad. Lihat sini catnya. Ini tanggal 26 Maret pada tahun yang lalu terjadi lonjakan yang sangat tinggi kalau mau jualan kolak. Karena apa? Pas bulan puasa. Berarti pas sekarang mau jualan kolak, pas. Tapi dia akan selesai kalau lewat dari tanggal ini. Berapa ini? Ini. Nah, udah selesai jualan kolaknya hanya sama situ. Kalau ibu kolak, ya, ke bawah lagi.
Sampai plotnya tahu kok. Ya, bawa lagi. Di mana kalau di Indonesia ibu punya pabrik kolak, ya? Kan di Indonesia nih ngomongnya ya. Kalau di kolak jualannya kemana? Paling banyak jualan orang itu paling suka kolak di mana? Banten. Kalau ibu jualan kolak di Banten, kata Google, Banten di Banten iya nih ngomong. Yang kedua Jawa Barat, yang ketiga Sumatera Barat, yang keempat Lampung, kelima Bali. Jawa mana enggak ya? Enggak ada tuh. Es campur ya. Coba kita lihat. Coba. Beda berarti. Ada cuman ini 5 teratas. 5 ke atas. Ini kan ya. diambil yang paling ramai lah. Paling ramai ya. Tuh coba Jawa Tengah ya, maksudnya ya? Jawa Tengah. Enggak yuk. Segini tuh. Oke, scroll nih ke yang besar. Pak, oke, saya jualannya di Jawa Barat. Di mana? Jualan mana? Yang paling banyak yang ramai? Klik aja Jawa Barat ya. Kecamatan apa? Google tahu. Ini tuh Cikampek kalau mau jualan kolak. Apalagi Teluk Jambe, Karawang, Pabrik situ ya. Subang, Ya. Cileunyi, Kawasan Bale Endah, Oh, Belanda 5 masuk terbesar. Oke, itu caranya. Ya. Ya. Oke, enak ya? Tahu ya Google ya seperti apa ya? Kata Google siapa? Di Google itu banyak yang nyari kolak. Orang siapa yang nyari kolaknya? Kebanyakan orang di Cikampek. Jadi kalau ibu jualan kolaknya di Cikampek, insya Allah laku kan begitu ujungnya. Sekarang masuk orbit. Oh, oke. Langsung apa aja barangnya dilihat dulu ya. Coba kolaknya ganti orbit. Oke. Di ininya Indonesia. Set. Play. Lihat. Di Indonesia orang jualan orbit itu nggak lakunya. Dia paling juga di tengah-tengah. Oke. Ini adalah laku banget. Ini adalah tidak laku. Mana ada gak lakunya? Laku. Laku terus itu. Ada orang yang mau. Iya. Iya. Kita lihat. Saat apa orang itu beli orbit? Klik mana? Yang ini. Itu yang paling tinggi ya. Lihat, tanggal 20 sampai tanggal 26 Maret tahun yang lalu, kalau namanya bisa melihat ke kalendernya tahun yang lalu, pada saat apa itu? Mau menghadapi bulan puasa. Tempatnya sekarang kalau mau jualan. Jadi momennya pas ini. Buat mudik. Orbit kenapa? Ngabuburit. Iya, buat Betul. mudik. Iya. Kata Google bilangnya gini, kalau mau jualan kayak yang tahun lalu tuh tanggal segini banyak orang yang nyari, laku, gitu loh. Banyak yang lihat di internet di mana mau beli orbit teh buat main game sama-sama. Anak-anak muda itu kan Ganarium itu ada. Bukan kata saya loh ya, kata Google. Ya, itu caranya. Oke, di mana Pak jualannya di Indonesia? Ini kan ngomongnya Indonesia ya. Oke, gue lagi. Terus ternyata kalau jualannya di Irian, Papua laku. Ya kata Google. Iya. Orang Irian banyak yang cari karena apa? Jarang-jarang internet. Betul. Tuh. Jadi kalau jual di sana, laku. Yang ketiga Maluku. Terus bawah lagi mana? Yang ini mah. Dia cari Jawa Barat. Terus tuh lihat Jawa Barat mana? Coba nggak ada tuh. Coba Jawa Barat 20 salah. Terus mana Bang? Jawa Barat 33. Iya, urutan 33 ada yang mau, ada yang enggak. Nah ini kenapa nih? Juga ini tugasnya orang Telkom nih. Kenapa? Saya juga baru tahu orbit. Oh. Kenapa promosinya mungkin kurang? Kalau di luar Pulau Jawa memang tinggi, Pak. Iya, saya aja baru tahu orbit. Berarti ini kalau namanya kategori begini, ini harus menjadi tanda tangan, Ahmad. Tanya buat manajemen Telkom. Kenapa kok sampai nggak begini? Karena mungkin promosinya kurang, segala macam ya. Oke, nggak apa-apa. Klik aja Jawa Barat. Lumbun, Oke, lihat. Cirebon. Nah, nih ternyata orang yang banyak cari orbit, ya, nggak tahu di desa itu di mana. Parung. Parung Bogor. Iya, Bogor. Rumpin itu Seng. Hmm. Dia Oke. udah lama itu. Cirebon. Tuh. Itu banyak
Itu bojong soang banyak tuh. Nggak tahu saya kenapa ada orang yang banyak yang cari. Bojong soang kan aku juga tahu. Oke, bojong soang. Pada larang. Kedau. Posisinya belum pada tercover di sana. Ada layar. Iya. Sinyal bagus. Mungkin sinyalnya bagus, tapi Iya. nggak tahu kenapa. Nah ini silakan ya. Ini hanya sekedar untuk kata Google orang yang sebenarnya orang yang paling banyak cari orbit adalah ini dia besar. Ada nih dua nih bojong soang. Yang situ. Ya. Saya nggak tahu. Dan bojong soang kenapa banyak orang yang cari. Saya tahu. Banyak mahasiswa SLS Telkom. Iya. Banyak sana. Ya, seperti itu ya. Oke. Lagi, nah, yang lain lagi. Menghadapi bulan puasa ibu-ibu senangnya kita hadapi ibu-ibu ya. Karena nanti kita kan mau ke perumahan perawatan kencana segala macam bla bla bla. Kita nggak ngerti kalau naik orbit seperti apa. Gamis. Oke. Ya, inilah gamis. Ya. Udah langsung aja ke jawaban dia Bapak. Nih kalau di Jawa Barat ya tahun yang lalu sama menghadapi bulan puasa, lihat kalau ibu mau jualan gamis, ngambil apa semua? Lihat tanggal 20 sampai 26 Maret tahun yang lalu itu sudah mulai kenaikannya ada. Ya, terus sampai ke sini April pas hari raya Idul Fitri selesai sudah. Setelah itu dia nggak lagi. Jadi kalau mau buat gamis stoknya jangan banyak-banyak, kan begitu kan? Karena hanya sampai bulan puasa aja, sampai Idul Fitri aja. Setelah itu dia nggak ada. Mungkin nanti ada di sini, tapi Idul Adha. Kita kan jarang kalau namanya Idul Adha itu kan beli baju baru nggak ada ya. Jarang di sini. Begitu caranya. Nah lalu di mana sekarang kalau mau jualan di Bandung atau di Jawa Barat, kalau saya punya gamis kemana? Bawa. Nih. Ibu kalau mau jualan gamis, mau jualan ini itu tuh cililin. Cililin. Wah, tempat saya itu. Pada Herang, Banjarsari, Arjawinangun, Wah, Ciamis. Berarti kalau mau nyetok, lemparnya ke situ. Gitu loh maksudnya. Ya. Oke. Nah, lalu hubungannya apa? Kembali lagi Bang ke PowerPoint. Ini udah ya? Boleh digunakan untuk apa aja boleh. Ini adalah salah satu penyaring namanya product by trends ya. Itu ilmu satu ya. Google Trend, pakai Google Trend. Oke Pak, berarti yang paling sekarang itu adalah misalkan tadi kan baju gamis ya. Baju gamis. Oke. Next. Sekarang cari produknya seperti apa? Oke Pak, ternyata bulan puasa itu yang laku itu baju gamis. Udah tahu kan? Baju gamis di Cililin. Lagi ala-ala kita lihat. Arjawinangun, apalagi? Macam ya? Oke. Sekarang baju gamisnya yang modelnya kayak apa? Betul kan? Harganya kayak apa? Oke, next. Bukan di Tokopedia. Ya. Tokopedia. Nah, kalau udah tahu baju gamisnya, oh ternyata kalau mau jualan paling laku itu adalah baju gamis. Tapi kan kita kan nggak tahu baju gamisnya kayak apa, warnanya gimana, harganya berapa, modelnya kayak apa, betul? Ya di riset lagi. Ambil salah satu platformnya, misalnya Tokopedia misalnya. Yuk. Ini adalah pelajaran dasar. Ini juga nanti akan sama teman-teman juga bisa dipraktekin di rumah. Kalau mau jualan apa-apa itu jangan ngasal-ngasalan. Ada caranya ya. Sampai kita tahu untuk masalah jualan kaya tanpa modal ya ini sebetulnya. Ya. Bisa apa? Shopee nggak apa-apa, Shopee misalnya, bukan Shopee. Tadi ngomongin gamis ya? Ya. Oke, jangan dulu pakai dulu. Lihat, kalau mau lihat di Shopee produk apa yang paling laris orang cari, nih di bawahnya udah ada. Di bawah ini. Saya nggak ngerti itu apa namanya stiker serba. Tip X, trondol, gamis tebal ini ada tuh. Ini yang sekarang banyak dicari. Klik Bang, ini Bang. Ya, ini ya 1, 2, 3, 4 macam-macam. Nah, ini Bu. Oh, berarti sekarang kalau mau
jualan gamis modelnya kayak gimana yang dicari orang itu. Wah, jadi ibu kalau mau bikin produksi ya kayak gini bu, ini yang banyak dicari. Harganya berapa? Saya tahu ini pasti ini adalah satu toko tapi iklannya banyak ya. Kita paling cari yang paling tertinggi. Ternyata sekarang itu kalau ibu mau namanya gamis Turki. Gak usah yang aneh-aneh. Dengan gamis Cilirin, Muara Payu. Gamis Banjaran, Muara Payu. Kudu gamis Turki. Gamis Turki modelnya gini. Gitu ya. Cari yang paling banyak dijual. Coba yang paling banyak itu berapa? 2000 itu. Yang mana? Yang Nih. 10.000 tuh. 2,6. 10.000 plus. Sama lumayan. Tapi dia adanya di Solo. Ibu, kalau ada yang bintang 5 gini, berarti toko ini toko yang terpuji. Baik dipercaya, kualitasnya, pengirimannya dan segala macam. Dia nggak akan mungkin bu, kalau namanya dapat 5 gini sangat susah sekali. Berarti apa? Dia nggak akan mungkin menipu, nggak mungkin nggak amanah, karena dia dapatnya bintang 5. Kalau bintang 5 dia pasti adanya di depan. Klik yang ini. Klik mau. Kita lihat. Nah ini. Mulai dari sini, apakah tadi bisa kerja? Apakah kita mau jualan asal-asalan? Karena ini yang paling banyak. Karena ini yang dicari buat lebaran nanti, betul? Sekarang loh, kita ke bawahnya. Nah, terjualnya. Lihat, favoritnya orang yang mengklik favorit senang 24.000 orang. Berarti inilah yang ibu kalau mau bikin gamis listrik. Aduh pak mahal, aduh pak nggak punya modal, itu mah zaman baheula. Telepon seorang ini, telepon tokonya, ibu bisa nggak saya jadi dropship sellernya? Pasti boleh, pasti boleh. Hanya ibu harus tahu dapatnya ya ambil dari. Nah kalau buat yang pertama kali ibu adalah soal kali orang-orang nggak apa-apalah dapat 10.000, 20.000 tapi yang penting banyak, yang penting sering nggak pakai modal kok. Tapi menurut saya tips saya kalau ibu mau jadi dropship seller beli satu dulu bu. Apa ibu kan melihat dulu atuh bener enggak sih? Takutnya ibu jual ini ke teman ibu nggak sesuai dengan gambar. Banyak loh namanya beli ini tidak sesuai gambar. Wow iya banyak banget. Ibu beli dulu satu, ibu bikin videonya sendiri, foto sendiri, rasakan sendiri. Oh bener nih. Biarpun sama juga, ibu udah pernah ngomong, itu kan ngambilnya dari dokter sana. Enggak, saya lihat sendiri kok. Ini kan video saya. Sama, enakan bahannya, modelnya sama dengan lebih sekali. Ya, nah itu caranya. Coba sekarang coba nanya Orbit coba, coba yang sulit aja sekali. Gua nggak di Shopee ada nggak Orbit? Oh, ada. Coba, pusing gitu. Ada nggak Orbit? Pasti satu orang. Apa? Telkomnya sendiri. Coba. Telkom semua. Tokonya nggak ada orang-orang lain kan? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kita bisa ngeliat. Yang mana yang paling banyak orang beli? Ya lihat aja di sini. Apa bagus dia ribu nomor dia. Coba kan bawa lagi coba. Harga yang paling banyak. Itu 6.000 tuh di atas. Ini ya, oke Ya. kalau gitu. Siapa ini yang punya? Ternyata di Tangerang banyak yang cari. Itu penilaiannya. Tuh. Ini orang yang ngeklik 47.000, berarti di Tangerang banyak tuh yang cari. Berarti apa banyak? Coba Bandung. Cari yang di Bandung mah. Berapa mah Bandung kan kalau jual Orbit? Kemudian lagi, cari yang Bandung. Cari yang Bandung mana ya? Bandung. Tuh, jawab aja. Ada nggak Bandung? Nih, ininya aja. Orang kalau namanya ngelihat ngejual Orbit di Bandung, Kabupaten Bandung, nih di segini. Inilah masalahnya. Kita harus gimana caranya menjual dengan cara yang lain. Cara tadi, media sosial, ya. Oke, next.
Oke ya, itu caranya ya. Apalagi Ustaz? Satu lagi, kan udah tahu nih. Kita ngambil dulu ya ke kira-kira nanti kalau saya tampil di depan warga, di depan ibu-ibu, apa sih sesuaikan dengan audiens. Audiensnya sekarang adalah ibu-ibu, pasti inginnya produknya apa? Produk yang cepat laku, ya cepat laku. Ada kemarin yang satu ide yang paling bagus, dan saya kira menarik gitu, dan saya yakin laku keras. Apa itu? Kemarin saya dapat idenya dari STO Padalarang ya, apa? Paket gorengan. Bingung ya? Paket gorengan. Lihat orang sekarang kalau mau buka puasa pasti kudu ayam gorengan, betul? Oh iya. Betul. Tapi kemas bu, di dalam kotak bu. Macam-macam isinya. Ada gehu, ada tempe, ada pisang goreng. Kemas yang bagus. Oke. Berarti delivery menjelang buka puasa pakai gorengan laku itu. Yang sih di Bandung. Daripada orang beli ke depan beromol-beromol. Siapa yang biasa, tapi kemasannya yang bagus, 50.000 sekotak, banyak kan cara. Keidean dari STO Padalarang. Gara-gara ini. Ketika lihat gorengan, coba bang, gorengan bang. Gitu caranya, kadang-kadang gitu. Kalau udah sering ini seneng loh, makin gue itu gorengan, dapat minggu, bener kan? Menjelang puasa dia. Iya, bulan puasa. Oh iya, saya juga mau udah kalau namanya pas bulan puasa pasti kudu ayam gorengan teh. Gehu-gehu wae mah kudu ayam, betul nggak? Hanya hati-hati. Tapi gorengan kadang-kadang nggak laku. Nggak lakunya di sini aja. Pas buat tajil betul. Nah sekarang ide-ide buat bapak ibu-ibu yang mau bikin usaha di kompleknya, ya kan kalau banyak itu kan kudu halal atau kudu akan minimal konsumennya adalah orang-orang yang gampang dijangkau. Ibu bikin di rumah gorengannya macam-macam, sebalin pakai paketnya. Paket gorengan diantar sebelum buka puasa. Wah banyak, yakin itu laku. Tuh modal 25.000 dikemas, jual 50.000 mau pasti 2 kali lipat. Nih, bawa lagi mana? Di mana orang yang suka gorengan itu? Jadi barang. Oh di cuma di. Orang yang berapa itu sama. Padalarang itu banyak loh Padalarang itu. Nah, ini kan ini Depok, segala macam jual di situ. Oke ya. Oke, sekarang baru tahu nih. Sekarang coba kue lebaran, kue pakai KUE. Kue. Nih, ini yang paling enak ya. Nanti di dalam pelatihan kuenya harus spesifik ya. Kue lebaran. Tetap menjelang nama juga lebaran, menjelang lebaran. Jadi saya emang kan banyak ke ibu-ibu tuh bikin dulu kastangno, bikin dulu nastar segala macam. Jangan dulu, lihat dulu. Ada nggak demandnya? Ada, oke, lebaran. Maksud ada ibu ya, jangan sampai lewat dari lebaran. Lewat lebaran nih nggak ada dia. Tuh, hampir nggak payu tuh. Ini kan nggak payu nih. Ini nggak laku di bawah sini ya. Ini kan laku. Berarti kalau mau stok kue lebaran mulai dari sini. Jangan sampai telat, gitu loh maksudnya. Oke, di mana kalau mau jualan di Indonesia? Kalau menurut saya, ini Jawa ini ekspor bu ke Majalengka, ke negara Majalengka, Garut, Mega Mendutnya di Bogor, Puncak, Kepang nggak tahu kemana-mana. Jakarta. Ya, kalau ini, kalau ibu punya pabriknya, simpan di sini. Oke ya. Saya ambil contoh kue lebaran dulu ya. Ya, Majalengka. Oke. Petik dulu Majalengka ya. Kalau Garut ya, 2 ya. Apa ini maksudnya? Lagi Bang, masukin ke Tokopedia. Ini dapat kata ini. Masukin kue lebaran. Oke, sekarang saya mau bikin kue lebaran, Pak. Saya mau jual ke Majalengka, Pak. Saya mau jual tadi kemana? Ke Padalarang. Oke. Kue lebaran, kue lebarannya ada nggak di Jawa Barat? Nah, sekarang saya udah tahu kira-kira kue lebarannya kayak gimana Pak yang laku. Ternyata ini Bu, tuh nomor 1 tuh basreng.
Itu laku gitu. Lihat kan gitu. Ya. Kenapa? Ya kelihatan tuh. Ini 10.000 orang loh ini. Berarti kalau ibu mau jualan itu laku bu. Basreng bu. Tuh. Ya. Coba klik basrengnya mah. Lihat. Lihat tuh 10.000 kakak jual. Edun tuh. Tuh, benang 5. Bahasanya baseng apa? Original itu harganya berapa sih? Bawa lagi nih. Kita lihat di mana yang love-nya. Lihat yang love-nya. Yang suka 25.000 orang. Berarti kalau mau jualan, apa kita harus bikin apa ya? Ya udah aja bikin baseng. Banyak yang mau. Itu cuma oke. Ambil lagi mah, ambil depan lagi mah. Kue lebaran, tapi saya udah mau bikin kue. Oke, ibu mau begitu. Nggak mau. Saya mau basreng mah. Saya bikinnya kue lebaran. Oke, cari kue lebaran yang mana? So, ini nggak laku. 19. Tidak laku. Acan ya. Acan. Kita lihat. Oh, oke. Itu yang 58. 5.000. Nah ini, coba. Ini. Berarti kan minimal ibu sama berarti kan minimal kalau ibu mau buka kue, ini mah sama pak dengan saya kue-kuenya. Oke, tak jadi masalah. Tapi cuma 34.000. Beda dengan kalau pengemasannya yang bagus, misalkan kayak gini misalnya. Coba klik ini. Tuh begitu harus dikemas. Ya, gitu bu caranya. Oke, ya. Nah, nih bu tuh. Ini bu, yang laku ini. Maksudnya kalau namanya 58.000 itu bukannya satu bu, jadi udah dipakai. Isinya ini gitu loh. Ya. Nah, begitu caranya. Maksudnya ya. Jadi nggak sembarangan ya kalau mau bikin kue itu seperti apa? Oh, sekarang dia tahu kalau mau yang laku itu yang sekalian aja yang sepakai banyak gitu loh. Harganya itu tapi satunya. Sanggup enggak? Harganya gila-gilaan loh kalau namanya main di itu tuh, main di Tokopedia tuh hati-hati loh bu. Kita bisa stres loh itu. Itu apa? 27.000 itu. Apanya? Tapi kan harus tahu dulu. Mungkin 27.000 itu adalah ongkos kirimnya nanti ke pedagang ibu ya. Pak ini. Tapi minimal ini dulu udah ada. Nih. Ini udah ada. Bikin ini aja. Oke, Pak, saya mah nggak mau jualannya di Tokopedia elek wae. Stres sama harga banding-bandingan kan? Harga sama loh, produknya sama, harganya bisa banding-bandingan. Oke, jangan main di situ, mainnya di Facebook. Bukan Facebook mah? Facebook lebih ke ini pak, nggak kayak Shopee dan Tokopedia.